Kristen tak perlu lagi kemudian tunduk terhadap penyembahan kepada Tuhan dengan berbagai dalil dan kemudian meninggalkan prosesi yang disyariatkan oleh Tuhan kepada para nabi. Disinilah justru pengukuhannya bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Di dalam penggambaran yang ada di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, 2 Raja-Raja nomor 17, nomor 36 misalnya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Jadi kepada Allah itu kita harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. Jadi kepadanya pembaktian kita dibuktikan dengan cara sujud di dalam menyembah. Lalu kemudian di dalam Yesaya 66 nomor 23, di situ sangat terang dijelaskan. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud untuk menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Berarti kalau ada yang kemudian tidak mengaplikasikan nubuatan ini, berarti dia di luar daripada ajaran Tuhan. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Sujud menyembah. Sujud itu diaplikasikan. Bukan cuma teori di mulut. Tetapi sujud kudu sujud. Bagaimana kemudian dipraktekkan oleh Yesus. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud. Kenapa nggak dilakukan itu kalau percaya kepada Yesus? Sederhana sebenarnya. Cuman karena teman Kristen itu dikungkung oleh doktrin dan dogma, sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus dan Tuhan kepada Bani Israel itu dihilangkan, dihapuskan demi untuk nafsu, syahwat, kesenangan iman. Ya, doktrin berhalusinasi di dalam imajinasi iman, berfantasi ria di dalam halusinasi iman. Mengatakan berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik sesama manusia. Meski selangit perbuatan baik yang ditorehkan, kalau tidak taat kepada perintah Tuhannya, percuma. Ibarat seseorang yang tidak terdaftar di dalam universitas, setinggi apapun IQ-nya, secerdas apapun dia tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat kelulusan university. Kenapa? Dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi kalau Anda kemudian tidak melakukan apa yang dipersyaratkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi, meski nyawa Anda serahkan kepada tetangga Anda, saking baiknya, itu percuma. Tak ada gunanya. Anda tidak terdaftar di dalam orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-Quran menorehkan itu. Bahwa setiap pengukuhan kemudian iman, itu harus bersyarat. Yesus pun demikian. Ada syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Apa itu? Percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Kalau percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan, tinggalkan seruan Paulus, peluk dan genggam seruan Allah. Apa seruan Allahnya? Ulangan 11 nomor 1. Yehezkiel 18 nomor 9. Yehezkiel nomor 20 dan seterusnya. Telaten di dalam memegang peraturan Tuhan. Jangan justru oleh karena ada aturan yang kemudian disederhanakan, menghilangkan sebuah konsep yang mengenakkan manusia, menghapus semua kedudukan perintah Tuhan, demi untuk melegalkan keenakan, kenikmatan dalam kehidupan beragama. Makanya Yesus menerangkan, percuma mereka beribadah, menghormat kepadaku, sedangkan perbuatannya berdasarkan atas perintah manusia. Percuma mengatakan Yesus itu begini, begono, tetapi prosesi yang dilakukan dalam ibadah tidak berlandaskan terhadap kehendak Bapa yang ada di surga. Percuma mereka, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan,
kurios. Junjungan. Guru akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yesus yang katanya adalah jalan keselamatan dan hidup, sudah memberikan koridor yang jelas. Tidak ada keselamatan tanpa mentaati kehendak Bapa yang ada di surga. Tapi kenapa kemudian teman-teman Kristen ini lebih percaya kepada bapaknya, yaitu Paulus? Meskipun beribu-beribu malaikat yang datang dari langit, engkau hanya memiliki engkau tidak memiliki bapak, tetapi akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini meninggalkan aturan Tuhan yang mereka sebut bapak, lalu kemudian menuju kepada permainan manusia yang menyebut dirinya bapak. Makanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kemudian manusia Kristen menyembah Yesus? Paulus. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen tidak lagi melakukan aturan main Tuhan di dalam Torah? Paulus. Semua yang dilakukan oleh Kristen adalah keinginan Paulus. Boleh di cross check hari ini. Apa yang Kristen lakukan sekarang di dalam prosesi ibadahnya? Tunjuk. Dan saya akan buktikan bahwa itu adalah perintah dari Paulus. Silakan Pak Martin. Ya, memang luar biasa